silakan share ke teman-teman kalian yang saat ini sedang menyandang status sebagai tenaga honorer. Sampaikan berita bahwasanya mereka akan segera diangkat menjadi PNS. Salah satu poin penting dalam revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Jika revisi Undang-Undang ASN sudah disetujui oleh pemerintah, maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan pengangkatan honorer menjadi PNS. Dan ada waktu 5 tahun bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang tersebut dalam kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cari-Cari Guru di segmen berita seputar CPNS. Pada video kali ini saya mau menyampaikan beberapa berita terkait tenaga honorer K2. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya honorer K2 di Indonesia ini merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini tuh belum bisa terselesaikan 100%. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan, seperti yang kita tahu, itu bahwa masih ada teman-teman kita yang saat ini menyandang status sebagai tenaga honorer, itu gaji yang mereka dapatkan masih di bawah UMR. Selain itu ada juga teman-teman yang sudah mengabdi cukup lama, itu hingga saat ini belum juga diangkat menjadi PNS. Nah, berdasarkan berita yang saya dapatkan, ini saya kutip resmi dari halaman dpr.go.id, bahwa berdasarkan revisi Undang-Undang ASN mewajibkan pemerintah angkat honorer menjadi PNS. Berdasarkan judulnya saja ini sudah cukup menggembirakan buat teman-teman yang saat ini menyandang status sebagai tenaga honorer. Jadi mereka yang tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah dalam waktu dekat. Oke, kita coba cek isi dari berita yang dikutip dari dpr.go.id ini. Anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Sodik Mujahid, menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang tentang aparatur sipil negara, pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Oke, jadi sini pemerintah diwajibkan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Oke, kita tinggal menunggu saja kapan waktunya. Terus selanjutnya di sini menurut politisi fraksi Partai Gerindra ini, jika revisi Undang-Undang ASN sudah disetujui oleh pemerintah, maka tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan pengangkatan honorer menjadi PNS. Dan ada waktu 5 tahun bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang tersebut dalam kebijakan. Nah, jadi ini masih mungkin kita masih perlu nunggu dalam kurun waktu 5 tahun, paling lama ini 5 tahun, sampai pemerintah ini benar-benar merealisasikan undang-undang ini menjadi kebijakan, sehingga kita semua, maksudnya yang saat ini tuh masih menyandang status sebagai tenaga honorer, agar bisa diangkat menjadi PNS. Jadi selama kurun waktu ini kita berdoa sama-sama semoga undang-undang ini biar cepat-cepat direalisasikan dan bisa menjadi sebuah kebijakan. Oke, jadi berdasarkan berita yang pertama ini sudah jelas bahwa tenaga honorer nanti akan diangkat menjadi PNS. Nah, oke, mungkin ada juga yang penasaran apa saja pasal-pasal di dalam revisi Undang-Undang ASN ini yang perlu diketahui oleh teman-teman tenaga honorer khususnya, gitu kan. Nah, jadi yang pertama di sini saya mengutip dari jpnn.com. Jadi ada beberapa pasal yang mengalami perubahan yang
yang cukup signifikan menurut saya. Jadi di sini ketentuan pasal 22 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut. Di sini P3K. Jadi berdasarkan jpnn.com ini, perubahan ini maksudnya itu perubahan revisi undang-undang ini yang dimotori oleh dua anggota fraksi Gerindra, yaitu Bapak Supratman Andi Aktas dan Bapak Sodik Mujahid ini membawa kabar gembira untuk para honorer K2 yang sudah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama Februari tahun 2019. Jadi di sini lebih dispesifikkan lagi, ternyata yang nanti akan diangkat itu, jadi yang mungkin akan diangkat itu yang pertama itu adalah teman-teman tenaga honorer yang sudah lulus seleksi P3K yang diselenggarakan pada bulan Februari 2019 kemarin, yang itu setelah tes CPNS yang tahun 2019. Nah, di sini ada poin tertentu pasal yang mengalami perubahan, yaitu pasal 22 terkait P3K berhak memperoleh yang pertama itu adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua hak untuk cuti, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Nah, di sini pensiun itu tertulis ya secara jelas di sini bahwa P3K itu akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya yang di poin kelima ini P3K berhak memperoleh perlindungan. Oke. Terus yang selanjutnya poin yang perlu disampaikan lagi di sini adalah pasal 105A. Jadi di pasal 105A ini P3K yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial. Yang kedua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan program pensiun dan jaminan hari tua P3K diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, yang selanjutnya di pasal 106 diubah sehingga bunyinya menjadi seperti ini. Yang pertama, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa yang pertama jaminan pensiun dan jaminan hari tua, terus jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, dari di sini menurut saya bantuan hukum ini juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman ASN maupun P3K ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ASN maupun P3K yang mungkin nanti selama bertugas menghadapi perkara hukum ini bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Jadi tidak seperti beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang kayaknya tenaga honorer yang menghadapi permasalahan hukum. Beliau sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mungkin undang-undang ini atau pasal ini tuh belum diterapkan, sehingga dengan adanya ketentuan pasal 106 ini dan di poin 5 ini, maka P3K maupun ASN nanti akan mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya gitu. Terus yang kedua, perlindungan berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A hingga C dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Lalu yang ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E di sini berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Jadi di sini memang ditekankan bahwa bantuan hukum yang dimaksud itu hanya untuk
bantuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi seandainya ada ASN yang memiliki masalah hukum di luar tugasnya, maka di sini tidak berlaku itu. Jadi bantuan hukum di sini hanya bisa diberlakukan untuk yang berhubungan langsung dengan tugasnya itu. Oke. Terus masih dari jpnn.com juga, tapi dari artikel yang berbeda. Di sini dituliskan bahwa ada beberapa pasal-pasal di RUU Revisi Undang-Undang ASN yang wajib diketahui oleh honorer K2. Jadi apa saja? Yang pertama di sini ada pasal 131A. Pasal ini menyangkut nasib para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan ingin diangkat menjadi PNS. Oke, yang poin yang pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang disebutkan di awal tadi itu wajib diangkat menjadi PNS secara langsung ya. Jadi ini berarti informasinya sinkron atau sama berdasarkan berita yang dimuat di halaman dpr.go.id yang saya bacakan di awal tadi itu. Mereka wajib diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Oke, terus yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi cukup menggunakan verifikasi dan validasi data saja. Jadi di sini kemungkinan tidak ada tes lagi seperti PNS-PNS yang pada umumnya. Terus yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Jadi di sini yang didahulukan kalau menurut saya ini teman-teman tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan juga tenaga honorer yang bekerja di bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. Kemungkinan mereka-mereka inilah yang nanti akan didahulukan untuk diangkat menjadi PNS. Yang keempat, poin keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Poin kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Yang keenam, dalam hal tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka diangkat menjadi P3K. Nah, untuk yang poin ke-6 ini menurut saya sepertinya tidak ada tenaga honorer yang tidak mau diangkat menjadi sebagai PNS. Jadi kemungkinan untuk yang poin ke-6 ini bakal tidak berlaku. Jadi ya menurut pendapat saya sih, jadi nggak ada yang nggak mau kalau misalkan diangkat menjadi PNS. Gitu. Jadi kemungkinan semuanya akan mau untuk diangkat menjadi PNS. Oke, itu menurut pendapat saya. Terus yang selanjutnya pasal 135A yang berbunyi pengangkatan tenaga honorer, dan ini tadi yang saya sebutkan tadi itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Oke, jadi ketika RUU revisi Undang-Undang ASN ini berlaku setelah 6 bulan dan paling lama 5 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi
masih ada kurun waktu selama 5 tahun ini tadi, seperti yang disampaikan oleh ini di berita dari dpr.go.id bahwa masih ada waktu 5 tahun bagi pemerintah untuk merealisasikan undang-undang tersebut dalam kebijakan. Oke, yang poin yang kedua, tenaga honorer yang tadi saya sebutkan tadi itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Ini untuk yang belum diangkat menjadi PNS. Jadi yang selama masa tunggu 5 tahun itu tadi, buat teman-teman tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS, mereka berhak untuk mendapatkan gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Oke, jadi salah satu permasalahan di sini sudah jelas bahwa kalau saat ini teman-teman itu masih ada yang mendapatkan gaji di bawah UMR, maka setelah undang-undang ini disahkan, nanti teman-teman itu akan mendapatkan gaji paling sedikit sebesar upah minimum provinsi. Itu untuk teman-teman yang belum diangkat menjadi seorang PNS. Yang ketiga, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer dan sejenisnya atau pegawai dengan nama lainnya. Oke, jadi benar-benar di stop untuk menghindari penambahan tenaga honorer lagi. Jadi saat undang-undang ini disahkan, pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan pengadaan tenaga honorer lagi. Jadi mungkin ini adalah salah satu usaha dari pemerintah untuk menghabiskan tenaga honorer yang saat ini ada di Indonesia. Oke, itu tadi beberapa berita yang bisa saya sampaikan terkait tenaga honorer yang insya Allah akan diangkat menjadi PNS. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian yang saat ini sedang menyandang status sebagai tenaga honorer. Sampaikan berita bahwasanya mereka akan segera diangkat menjadi PNS. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video di channel Jadi Cari Guru. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian ke channel ini.